Akhirnya ya ini IHSG mampu gaspol hijau gitu ya, meskipun Betul. memang nggak yang signifikan sekali, tapi akhirnya bisa hijau nih. Padahal kan memang kalau kita tahu tekanannya udah mulai datang ya, tetap masih ada gitu. Ini gimana nih Gelson? Paling ya cuman rebound aja sih dikit Iya. kalau misalnya kita lihat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari foreign flow itu sendiri masih mengalami dan minusnya cukup dalam. Kita lihat dalam beberapa hari ini kurang lebih mungkin hampir 1 triliun kali ya net foreign flow. Karena kalau misalnya kita lihat pada hari tanggal 3 atau tanggal 4 kemarin tuh ada transaksi nego di mana di SGRO kemarin tuh kalau nggak salah. Jadi di SGRO ini ada transaksi nego sebesar 4,7 triliun dan itu kan kalau misalnya kita lihat di statistik di bursa itu 3,6 triliun net buy. Sebenarnya kalau misalnya kita itu sebenarnya transaksi nego. Jadi kalau misalnya kita ada gambaran kalau misalkan kita keluarin itu net sell-nya kurang lebih hampir 1 triliun atau mungkin 1 triliun lebih dikit gitu. Nah, dengan keadaan seperti ini berarti kan kita ada gambaran nih bahwa sebenarnya IHSG itu masih ditopang sama investor-investor domestik terutama. Kalau misalnya kita lihat mungkin dari sektor-sektor perbankan juga hari ini udah mengalami rebound sedikit dan juga dari emas kemarin juga sempat naik juga. Karena kemarin sampai bahkan emiten jagoan aku pun mengalami penurunan sampai akhirnya sampai 10% gitu dan ada sampai belasan persen juga. Nah, ini kan nunjukin bahwa sebenarnya kemarin turun cukup dalam dan ini akhirnya rebound walaupun sedikit dan kita ngeliat semoga nanti besok pun masih ada momentum untuk bisa naik lagi ke atas, tapi kalau misalnya kita lihat masih lebih agak netral sih, jadi belum berani untuk bisa ngomong ini bakal nanti naik lagi atau enggak karena kondisinya lebih 50-50 kalau misalnya kita lihat sekarang karena sentimen geopolitik ini ada korelasi juga dengan IHSG karena kalau kita lihat bahkan KOSPI pun sampai turun 12% dan ini kan kita juga sekarang masih ada Fitch juga dan Fitch itu kemarin ngomongin bahwa kita outlook-nya aja sih, outlook-nya itu diturunin dan ini kan akhirnya memicu aksi sell off yang cukup luar biasa itu dan keadaan seperti ini kan berarti sangat-sangat paniknya pasar itu sampai membludak sampai akhirnya kemarin ya sih sampai turun ke 5% walaupun sebenarnya cuma outlook doang itu kan belum sampai benar-benar kreditnya diubah atau gimana dan keadaan seperti ini kan berarti kita melihat baru potensial untuk downside dan upside itu masih ada walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lebih ke arah netral karena dari fundamental ekonomi kita juga bagus kita di PDB masih G20 masih nomor 1 dengan 5% lebih dan itu kan memberikan sinyal juga bagi investor bahwa kita itu bagus loh di dalam sebenarnya ekonomi dan kita kan kedepannya juga punya target 8% dan keadaan 8% ini kita berharap semoga kedepannya step by step kita bisa menuju ke situ walaupun di tengah-tengah ini banyak ketidakstabilan karena kalau misalnya kita lihat ada aja kita kejadian-kejadian dan itu sebenarnya yang terjadi di market sih market apapun bisa terjadi dan apapun yang ada di saat ini terutama kan kita sekarang ini di era globalisasi jadi semua hal yang benar-benar terjadi di global ini akan ada sentimennya terhadap baik itu di indeks maupun di harga komoditas-komoditas dan itu tercermin lah sekarang kalau lebih seperti apa dan kalau misalnya kita lihat potensial untuk IHSG ini masih ke 10.000 kita berdoa masih ada tapi kita perlu wait and see sih karena dengan kondisi yang kurang stabil seperti ini pasti akan memicu ketidakpastian dan akhirnya orang juga sedikit panik kalau misalkan kita lihat melakukan investasi itu kan butuh perhitungan dan ini sepertinya ada kecenderungan untuk wait and see juga dari investor, terutama investor global juga kurang lebih seperti gitu sih. Oke, berarti ini lagi-lagi seperti yang kita udah bahas sebelumnya, ada beberapa sektor yang sebenarnya memang diuntungkan ya, seperti halnya juga migas, Betul. energi, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat mungkin di hari ini, Gelson, energi menguat tapi kayaknya tidak sebesar itu ya. Di sektor energi ini bagaimana sih maksudnya? Karena kalau misalnya kita lihat kemarin sektor energi udah naikkan sampai berarti belasan persen dalam 2 hari gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat udah kenaikan dikit pun jadi itu masih bagus sebenarnya kalau misalnya kita dan ini kan potensial kalau misalnya kita lihat tadi harga dari Brent dan WTI juga kelihatannya udah naik cukup signifikan dan ini kan pasti ada hubungannya juga karena emiten-emiten yang emang fokusnya di terutama perkapalan terus ada juga di oil ini kan nanti ada hubungannya juga dengan mereka punya dapat earnings itu berapa dengan keadaan seperti ini kan berarti dengan harga minyak yang melambung tinggi dan karena ada risk premium yang tadi aku ngomong ini kan berarti potensial untuk mendapatkan earnings dari masing-masing emiten yang memang fokus di oil dan juga transport minyak ini mengalami kenaikan cukup signifikan juga dengan keadaan seperti ini kan berarti kita lihat komoditi lain juga harus nyusul nanti mungkin dari emas walaupun emas kemarin sebenarnya harga udah cukup turun tapi kan in the longer play itu masih berpotensial untuk naik dan kita ngeliat bahwa hard gold ini kalau misalnya kita tanya sebenarnya dia beberapa bulan lalu sih mungkin ada beberapa minggu lalu hard gold dan hal silver ini udah benar-benar udah habis jadi benar-benar udah gak ada benar-benar kita sekarang ngeliatnya cuma bisa buy itu on paper aja jadi on paper itu yang kita lihat sekarang di XAU gitu kalau lebih jadi gambarannya benar-benar ini menjadi kelangkaan juga karena investor-investor juga udah ngeliat bahwa sepertinya emas ini bakal
mulai meroket lah, karena dengan ketidakstabilan ini kita ngelihat harga emas naik, habis itu harga oil naik, dan oil ini kan akhirnya menimbulkan ketidakpastian, dan akhirnya mau nggak mau kan bank sentralnya akan nanti naikin suku bunga, dan kalau naikin suku bunga otomatis kan roda ekonomi mulai perlahan nih bergeraknya. Jadi untuk bisa ngegenjot ekonomi bisa naik lebih tinggi lagi itu akan lebih susah, dan kita lihat juga dari sisi supply chain itu juga agak terganggu. Jadi dengan keadaan seperti ini kan resiko yang ditanggung untuk negara-negara itu cukup tinggi, jadi pasti ada ketidakstabilan dari supply chain itu akhirnya menghantui dari seluruh total bisnismen di dunia, dan akhirnya ini berpotensi untuk menghambat lah pertumbuhan ekonomi di global gitu sih. Oke, ini kan masih Ramadan ya dan menuju Lebaran, beberapa masyarakat juga mungkin dari ASN udah dibagiin juga nih THR-nya. Nah ini sektor-sektor apa saja nih yang akan naik gitu dengan adanya pembagian THR ini kira-kira, Gelson? Kalau kemarin sebenarnya aku udah coba cek ya, karena iseng-iseng juga ya sebenarnya. Pertama yang paling bagus itu kalau misalnya kita track record dari kurang lebih berarti 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir ini kurang lebih kita lihat karena semua orang mudik, dan mudik kan bayar tol. Nah kita tahu tol itu ada jasa MR. Dan itu benar-benar menjadi salah satu paling top of the topnya. Jadi kalau kita average itu kurang lebih kemarin di 8 atau 9% untuk returnnya. Jadi dengan keadaan seperti itu kan berarti bagus nih. Jadi kita berpotensi untuk dapat earnings tambahan karena dari bayar tol tadi, karena bayar tol itu kan juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat volume-nya banyak banget, walaupun kalau misalnya kita lihat bayar tol paling 10.000, 50.000 sampai bervariasi lah. Dengan keadaan seperti ini kan berarti potensial untuk dapat earnings lebih tinggi itu kan lebih ada. Dan ini kita lihat bahwa populasi di Jakarta ini kan sangat-sangat banyak, jadi dia akan mudik ke kampung, akan jalan kemana atau mungkin liburan sama keluarga kalau misalkan yang nggak merayakan, dan ini kan mau nggak mau akan bayar tol. Jadi dengan keadaan seperti itu JSMR paling diuntungkan dengan keadaan seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat dari sektor consumer, karena kalau consumer kita lihat ya dengan keadaan yang inflasi cukup tinggi ini, itu kan berarti potensial untuk res premium dari dia ngejual produk itu di harga berapa kan pasti dinaikin juga tuh. Dengan keadaan dinaikin produknya ini, harga produknya ini, itu kan berarti akan memicu earnings juga tambahan. Dan kita lihat nanti kan bakal yang ada di Jakarta dan juga Jabodetabek ini kan nanti akan pulang kampung dan lain-lain, akan mudik. Jadi nanti perputaran dari ekonomi di daerah-daerah non Jabodetabek ini kan pasti akan lebih kencang lagi, dan dari seperti ini kan kita lihat bahwa sebenarnya supermarket kecil ini yang cukup signifikan, karena di luar daerah Jabodetabek ini mereka yang benar-benar menjangkau masyarakat. Jadi dengan keadaan seperti ini mungkin supermarket yang memang kondisi kecil-kecil gitu itu akan diuntungkan, kurang lebih begitu sih gambarannya. Berarti ada transportasi dan juga consumer ya, Consumer, yang kemungkinan akan